Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, salah satu amalan salafun soleh, para ulama-ulama terdahulu, mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yakni memperbanyak di sini dalam artian lebih banyak daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jika sebelum bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain kita biasa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, alangkah indahnya kalau bulan Ramadan kita menghatamkannya seminggu sekali atau lebih dari itu. Jika kita biasa membaca sebelum bulan Ramadan, membaca Al-Quran mungkin sehari satu halaman, alangkah lebih baiknya kalau kita baca lebih dari satu halaman di bulan Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, Musnad Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sebaik-baik ibadah dari umatku adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana ahwalul masyayikh, perbuatan para guru-guru kita, amalan para guru-guru kita, kalangan salafus soleh yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li sahibi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Jamaah rahimakumullah, lantas bagaimana jika kita belum bisa baca Al-Quran? Kita harus tetap belajar membaca Al-Quran. Dan jika kita belum dapat membaca lembar-lembaran Al-Quran, setidaknya kita menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Karena itu juga termasuk bagian dari qiraatul Quran. Jika kita tidak sempat mendengar atau menyimak bacaan-bacaan Al-Quran orang lain, lantas bagaimana? Baca Quran nggak bisa, nyemak nggak sempat. Terus untuk memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan itu seperti apa? Minimal kita sering-sering melihat mushaf Al-Quran. Ya, cuma ngelihat doang. Baca nggak bisa, nyimak nggak ada yang disimak, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi cukup untuk fadhailul amal, untuk keutamaan amal. Nanang setun, waalaikumsalam. Dik Nanang, apa kabar? Khamsu minal ibadat. Ada 5 bagian, ada 5 hal yang termasuk ibadah. Yang pertama, qillatut ta'am, sedikit makan. Kita lagi puasa pasti sedikit makan, ya. Yang jelas siang nggak makan, itu sudah termasuk ibadah. Yang kedua, wal qu'udu fil masajid, duduk-duduk di masjid. Tapi sekarang musim corona kita nggak boleh nongkrong di masjid, ya. Artinya berkumpul-kumpul di masjid hari ini kita dilarang. Dilarang oleh ulil amri dan kita wajib taat, ya. Kita tidak boleh mengedepankan sesuatu yang sunnah dengan mengesampingkan yang wajib. Kita sunnah berjamaah di masjid, ya. Tetapi ulil amri kita melarang karena adanya pandemi corona. Maka wajib kita taat kepada ulil amri. Kemudian yang ketiga yang termasuk ibadah, wan nadhar ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Melihat. Dan itu butuh modal, ya. Butuh tiket untuk pergi haji ataupun umrah. Kemudian yang keempat, wan nadhar fil mushaf,
melihat Al-Quran, memandang Al-Quran. Itu juga bagian ibadah. Syukur-syukur kita bisa membacanya, memperbaiki, memperbagus bacaan dan memperbanyak bacaan kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang termasuk bagian dari ibadah adalah wan nazar ila wajhil alim, memandang kepada wajah para ulama, wajah orang yang alim. Jamaah rahimakumullah. Dari 5 kebaikan ini yang agak susah itu adalah nazar ila wajhil alim, memandang kepada wajah orang yang alim. Memang mudah memandang wajah ulama ya. Bagi kita memandang wajah ulama itu adalah ibadah sesuai dengan hadis itu. Tapi konsekuensinya bagi ulama itu sendiri. Bagi ulama itu sendiri. Kalau contohnya gini ya, saya mandang kepada wajah ulama, guru saya gitu. Maka itu ibadah bagi saya. Ibadah bagi saya. Tetapi ya, kalau misalkan ada perempuan cantik memandang wajah ulama, ibadah bagi perempuan tuh, bagi ulamanya seperti apa? Ini kan puasi malakaman. Ibadah bagi seorang perempuan yang cantik memandang ke wajah ulama itu ibadah. Tapi ulamanya ini bisa jadi ujian bagi beliau. Bisa jadi ujian bagi seorang ulama. Sempat hatinya timbul sesuatu yang tidak baik, maka menjadi maksiat bagi ulama, meskipun ibadah bagi sang pemandangnya, bagi yang memandang ini ya. Ada perempuan pengen mandang wajah ulama, menghadap pada beliau, itu ibadah bagi dia. Tapi bagi ulama ini ketika berubah hatinya, condong kepada sesuatu yang maas, pada yang maksiat, maka jelas itu sesuatu yang salah, sesuatu yang salah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ya kita mesti bisa menjaga ulama-ulama kita, bagaimana supaya bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita sowan sama ulama, sowan kepada ulama, menghadap pada ulama, ya kalau bisa kita nggak usah ngajak ngajak muslimah saudara kita itu segala macam, harus kita batasi karena takut mengganggu hati ulama. Kasihan bagi beliau jika sampai bergeraknya. Bagaimanapun juga ulama adalah manusia, ulama juga manusia. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi perbanyak membaca Al-Quran. Sama-sama kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan jika tidak bisa membacanya, minimal melihat mushaf Al-Quran ya. Sekali lagi, minimal sering-sering melihat mushaf Al-Quran. Syukur-syukur kita menyimak bacaan orang lain itu juga lebih baik. Dan juga kita perbanyak memandang wajah ulama ya, wajah ulama, karena sekarang ulama semakin langka. Ulama di sini yang dimaksud memandang wajah ulama adalah bagian dari ibadah, bagian dari kebaikan. Ya. Ini adalah ulama yang benar-benar ulama. Bukan model saya ini, bukan model kita ini, bukan. Ulama ya. Ulama itu orang yang alim. Harus dibedakan antara ulama dengan abid ya. Alim dengan abid. Alim itu orang yang berilmu dan konsisten dengan ilmunya. Berilmu, maksudnya menguasai ilmu-ilmu agama. Dan dia konsisten dengan ilmunya. Sedangkan abid adalah orang yang banyak beribadah. Abid belum tentu ulama, tapi ulama abid. Ya, sekali lagi, abid belum tentu ulama. Orang banyak ibadah, meskipun dia ibadahnya banyak, tapi ilmunya kurang, ilmunya tidak ada, itu bukan ulama. Itu namanya abid, orang yang ahli ibadah. Jamaah rahimakumullah, mari kita saling
berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita dapatkan keberkahan yang maksimal dari bulan yang mulia ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.